Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih membahas animasi Donghua Pertempuran Melalui Surga. Setelah kemarin kita telah mengulas episode 3 dan 4 yang menceritakan mengenai Xiaoyan yang menyendiri dan memberi dirinya ruang untuk melupakan segala perlakuan buruk yang telah ia alami sebelumnya. Pada awalnya, Xiaoyan mengasingkan diri dari keramaian karena ia tidak tahan menerima semua hinaan yang ditujukan kepada dirinya. Tetapi hal itulah yang membuat Xiao Yun-er merasa bertanggung jawab dan memilih untuk selalu mendampinginya dalam segala keadaan yang akan terjadi. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghua-nya secara langsung karena pastinya konten ini akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Xiaoyan, 准备好受死吧! Diceritakan pada episode sebelumnya, Xiaoyan yang berhasil mendapatkan kesepakatan di ruang lelang berupa 40.000 koin emas yang tidak lain berkat ayahnya, ia dapat mengumpulkan uang yang cukup banyak. Di malam harinya kita diperlihatkan Xiaozhen yang sedang dimarahi oleh kedua tetua klan Xiao akibat terlalu gegabah dalam mengambil keputusan untuk memilih barang lelang pertama berupa cairan Lingye. Mereka menjelaskan bahwa ketua klan Xiao telah gegabah dalam mengambil keputusan secara sepihak dan mengeluarkan banyak uang klan untuk membeli bahan tersebut. Hal ini membuat mereka menjadi sangat geram ketika barang utama berupa teknik angin dalam pelelangan tersebut didapatkan oleh klan Jili. Ketika Xiaoyan berniat menemui ayahnya, secara tidak sengaja ia mendengarkan Xiaozhen yang mengatakan kepada para tetua bahwa tidak perlu mencemaskan keuangan klan karena ayahnya tersebut memang sudah bertekad untuk membeli cairan Lingye dengan uang pribadinya. Bahkan ia menambahkan apabila semua itu tidak cukup, Xiaozhen juga akan menjual beberapa barang pribadinya. Jelas setelah mendengar perkataan dari ayahnya tersebut, Xiaozhen merasa bersalah karena telah merepotkannya. Permasalahannya tidak berhenti sampai di situ. Tetua kedua mempertanyakan lagi bagaimana cara klan Xiao melawan klan Jili apabila klan Jili telah berhasil mendapatkan teknik tingkat tinggi tersebut. Namun Xiaozhen dengan mempertaruhkan eksistensi klannya lebih memilih obat langka berupa cairan Lingye yang akan ia berikan kepada anaknya yaitu Xiaoyan. Selang beberapa waktu, Xiaozhen pergi meninggalkan para tetua klan Xiao. Ketika melihat ayahnya keluar dari ruangan, Xiaoyan mencoba berpaling dan menyembunyikan uang hasil kesepakatan dari rumah lelang di dalam cincinnya. Tanpa menaruh rasa curiga, Xiaozhen menanyakan alasan Xiaoyan berada di luar dan belum kunjung tidur. Xiaoyan pun menjawab bahwa ia belum mengantuk dan masih ingin melakukan latihan meski sudah larut malam. Dan itulah yang membuat Xiaozhen terharu sehingga memberikan sebuah obat cairan Lingye kepada Xiaoyan demi untuk mendukung latihannya. Xiaozhen mengatakan bahwa hanya obat tersebutlah yang ia dapatkan hari ini untuk bisa membantu Xiaoyan. Ia pun kembali mengungkapkan penyesalannya karena sebagai seorang ayah ia tidak bisa banyak membantu. Xiaoyan tidak menduga kalau ayahnya akan berbuat seperti itu. Tanpa berniat untuk menolak pemberian ayahnya, ia segera memeluknya lalu mengucapkan terima kasih dan ia berjanji untuk terus berusaha agar bisa menjadi anak yang membanggakan. Setelah menemui ayahnya, Xiaoyan pun mempunyai tekad kuat ingin mencapai level 6 hanya dalam kurun waktu 1 malam. Hal ini karena Xiaoyan mulai terbawa suasana dan perasaannya yang tidak ingin mengecewakan ayahnya lagi. Namun kakek Yalo memperingatkan Xiaoyan agar tidak perlu terburu-buru untuk meningkatkan levelnya karena kakek Yalo yakin pada muridnya tersebut bahwa dalam waktu dekat Xiaoyan pasti akan menjadi kuat sebab firasatnya tidak akan pernah salah. Pada keesokan harinya, Xiaoyan terlihat sedang melatih kekuatan fisiknya dengan cara menerima semua pukulan dari kakek Yalo. Setelah berupaya keras dalam latihannya serta tanpa melakukan istirahat, Xiaoyan mengeluhkan keadaan lengannya yang mulai terasa kaku. Kakek Yalo kemudian menjelaskan bahwa dalam latihan kali ini teknik peledak oktan dinilai sangat berguna, namun setelah menggunakan teknik tersebut dalam latihan, semua kekuatan Xiaoyan akan menghilang. Ia kembali menjelaskan bahwa secara umum teknik tersebut memang ditujukan untuk menguasai skill Zizang dan Cui Haozang. Hal itulah yang menyebabkan tangan Xiaoyan terasa sakit akibat menerima teknik peledak oktan miliknya. Tanpa berlama-lama, Xiaoyan mulai kembali bangun lalu memusatkan kekuatan api oren miliknya dan ia mencoba mengaktifkan kedua skill secara bersamaan. Berkat penjelasan dari kakek Yalo, Xiaoyan pun dengan sekali coba berhasil menguasai dasar dari kedua skill tersebut. Kakek Yalo pun menilai bahwa percobaan pertama dari Xiaoyan memang sudah cukup meningkat dari latihan sebelumnya. Namun dengan nada pesimis, Xiaoyan mempertanyakan berapa lama lagi waktu yang harus ia tempuh agar bisa mencapai level 7 dengan kekuatannya yang sekarang. Kakek Yalo menjelaskan bahwa untuk bisa mencapai level 7, syarat pertama adalah Douhi harus bisa mencapai tingkat atas dan selain itu tidak akan mudah untuk mencapainya karena Xiaoyan harus menggunakan banyak energi serta mengkondisikan pikirannya setenang mungkin. Xiaoyan kemudian menginfokan bahwa dalam kurun waktu 2 bulan lagi, klan Xiao akan melakukan upacara kedewasaan yang berarti ada sebuah ujian untuk perkembangan tingkat kekuatan dari tiap-tiap anggota klannya. Di sini Xiaoyan tidak ingin mengecewakan ayahnya yang telah rela membayar mahal obat langka untuk dirinya, juga Xiao Yun-er yang selalu setia mendampinginya. Tanpa mempermasalahkan alasannya, kakek Yalo kembali mengatakan bahwa persentase dari kecepatan latihan Xiaoyan sudah cukup mengejutkannya.
Karena pada awalnya ia pikir dengan bantuan obat-obatannya setidaknya membutuhkan waktu setahun untuk mencapai Douhi di level 7. Ia kembali menambahkan bahwa kemajuan Xiaoyan dari awal latihan sampai sekarang sudah sangatlah baik, sehingga kakek Yellow yakin bahwa Xiaoyan dapat menembus Douhi di level 7 hanya dalam waktu 2 bulan. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan Yan-Er, murid dari klan Yanlan, sedang sendirian fokus melakukan kultivasi di ujung jurang. Sementara itu, Xiaoyan yang sedang tidur di dalam kamarnya, lalu tidak lama ia dibangunkan oleh suara panggilan dari Xiao Yun-Er yang meneriakinya berulang kali. Tidak mendapatkan respon, Xiao Yun-Er lalu segera membuka pintu kamarnya dan mencoba menanyakan tentang acara hari ini. Pada awalnya, Xiaoyan tidak mengingat sampai akhirnya Xiao Yun-Er mengajaknya keluar, kemudian tidak lama ia tahu bahwa hari ini diadakan tes terakhir sebelum upacara kedewasaan untuk semua anggota klan Xiao. Xiao Yun-Er dengan bangga mengatakan bahwa dirinya ingin semua orang tahu bahwa Xiaoyan tetap jenius dan tidak bisa diremehkan lagi. Sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan beberapa anggota dari klan Xiao sudah mengetes kemampuan dirinya di batu ujian. Keadaan sontak menjadi hening ketika Xiaoyan dan Xiao Yun-Er tiba di tempat ujian tersebut. Selanjutnya petugas memanggil nama Xiao Yun-Er. Hasil dari ujian terakhirnya ia berhasil menembus tingkat teratas yang pertama, yaitu Douze di level 10 tertinggi. Semuanya pun menjadi sangat terkejut ketika melihat perkembangannya. Setelah itu giliran Xiaoyan yang dipanggil. Saat berjalan melewati anggota klan lain, semua beranggapan bahwa Xiaoyan pasti akan kembali membuat lelucon, bahkan ada yang beranggapan kalau Xiaoyan justru mengalami penurunan tingkat ke level 2. Xiaoyan pun mengabaikan semua ucapan mereka dan memilih untuk segera memulai ujian akhirnya. Keadaan berubah saat semua orang yang berada di sana dikejutkan oleh hasil dari ujian akhirnya yang telah meningkat hingga berada di tingkat Douhi level 7 tertinggi. Hal itulah yang membuat ayahnya terkejut dan bangga karena dalam waktu singkat Xiaoyan dapat memulihkan kekuatannya dengan benda yang telah ia berikan sebelumnya. Pada malam hari sebelumnya, kita diperlihatkan kakek Yellow sedang membimbing Xiaoyan berkultivasi untuk melatih inti dari kekuatannya dengan merendam diri di dalam bak kamar mandinya. Kakek Yellow merasakan bahwa kekuatan dari Xiaoyan telah mencapai level 6 tertinggi dan sudah saatnya akan segera meningkat di level 7. Kemudian ia memasukkan cairan Lingye dan meminta Xiaoyan untuk fokus memurnikan inti dari kekuatan apinya. Ketika membuka mata, kakek Yellow memberikan ucapan selamat. Merasa heran, Xiaoyan mencocokkan kembali dengan melihat inti kekuatannya dalam dimensi lain di dalam tubuhnya. Dan ternyata hasil dari proses kultivasinya sangatlah memuaskan, jauh melebihi ekspektasinya. Setelah Xiaoyan berhasil membalikan keadaan dan mengatasi keraguan dari semua anggota klannya, tanpa disangka ia terlebih dahulu dihampiri oleh Xiaomei. Selain memberikan ucapan selamat karena telah mendapatkan kekuatannya kembali, di sana ia juga menawarkan diri untuk melakukan latihan bersama besok apabila Xiaoyan memiliki waktu luang. Xiao Yun-Er menyela dengan mengatakan bahwa besok Xiaoyan tidak bisa bertemu dengannya sebab ia sudah terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan Xiaoyan. Sementara Xiaoning yang merasa begitu kesal dengan peningkatan Xiaoyan bersumpah bahwa di lain waktu ia akan segera memberikan pembalasan yang dapat menjatuhkannya. Scene kemudian beralih memperlihatkan Ji Liao yang menyampaikan kabar kepada ayahnya tentang Xiaoyan yang berkesempatan ikut dalam upacara kedewasaan. Namun ia memperkirakan bahwa Xiaoyan mendapatkan hak dalam upacara tersebut tidak lain karena menggunakan identitas sebagai anak dari ketua klan Xiao. Ji Libi mengatakan bahwa sesuai dengan kebiasaan kota Wutan, upacara kedewasaan akan diadakan 2 bulan lagi dan selama itu putranya dapat melihat klan lain yang juga akan ikut serta. Ia menambahkan bahwa dari acara tersebut dirinya dapat melihat kebenaran dari Xiaoyan yang telah disembunyikan dari mereka. Ji Liao mengatakan bahwa semua ide dari ayahnya memang masuk akal dan mereka dapat mengetahui kejanggalan klan Xiao apabila klan tersebut memakai bantuan dari seorang alkemis. Kemungkinan terburuk dari perkiraan mereka apabila semua itu terjadi, Ji Liao akan mengupayakan cara lain agar bisa menjatuhkan nama klan Xiao dan menyingkirkannya dari kota Wutan. Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu. Kita diperlihatkan pada upacara kedewasaan yang sedang dihadiri oleh 3 klan besar di kota Wutan serta beberapa tamu kehormatan lainnya. Namun sebelum acara dimulai, dalam aturan klan Xiao dijelaskan bahwa Xiaoyan berhak menerima sebuah tantangan dari tetua klannya. Tetua kedua klan Xiao dalam penjelasannya mengatakan bahwa siapapun sesama anggota secara terbuka dapat menantang Xiaoyan bertanding dengan menggunakan kekuatan Douhi-nya. Xiaoning dengan sukarela maju untuk menerima tantangan tersebut. Walaupun kekuatan Douhi miliknya berada di level 8, Xiaoning meminta izin kepada tetua klan untuk memperbolehkan dirinya mencoba bertanding dan mengadu kekuatan Douhi-nya dengan Xiaoyan. Setelah izin didapatkan, kompetisi antara klan tersebut akan segera dimulai. Xiaoyan mengatakan bahwa walaupun tingkat kekuatan dari sepupunya lebih tinggi 1 angka dengan dirinya, ia sama sekali tidak merasa takut dan siap menerima tantangan tersebut.
Namun bentrokan dari serangan mereka hasilnya nampak seimbang dan membuat pertandingan tersebut sudah bisa dinyatakan berakhir. Xiaoning merasa bingung dan tidak percaya karena sebelumnya ia merasa sudah mengeluarkan cukup kekuatannya untuk melemahkan Xiaoyan. Namun semua belum berarti apa-apa, bahkan akibat dari serangan Xiaoning itulah yang memberikan Xiaoyan sedikit tekanan pada tubuhnya dan kerennya ia justru mempunyai kesempatan untuk menaikkan level Douhi-nya di level 8. Singkat cerita, setelah semua orang melihat perubahan yang tidak terduga dari Xiaoyan, kemudian Jilibi memberikan isyarat kepada putranya agar segera menjalankan rencana licik yang telah mereka bahas sebelumnya. Saat Xiaoyan sedang melakukan proses kultivasi, Xiaoning tidak ingin mengakui kekalahannya sehingga ia berniat ingin menggagalkan proses kultivasi Xiaoyan dengan memukulnya secara asal-asalan meski semua itu nampak sia-sia. Xiaoyan dengan mudahnya menjatuhkan Xiaoning sampai keluar arena dengan mengaktifkan skill Cui Hao Zhang hanya dalam sekali pukul. Xiaoning pun terlihat menyesal dengan keadaan tubuh dan kekuatannya yang melemah. Namun secara tiba-tiba ada anggota klan lain yang menghampirinya untuk menawarkan sebuah kolektor pilhi terlarang dari ketua klan Jili. Ia pun cukup tergiur dengan tawaran tersebut karena apabila Xiaoning memakan kolektor pilhi, secara sekejap kekuatannya akan meningkat drastis. Akan tetapi efek sampingnya bisa membuat Xiaoning kesulitan dalam mengontrol emosi yang akan menyebabkan dirinya sangat ingin membunuh Xiaoyan. Bahkan Xiaoning tidak akan ingat kalau semua ini hanyalah pertandingan biasa akibat ia telah kehilangan sebagian besar kesadarannya. Xiaoyan, 准备好受死吧！ Setelah Xiaoning merasa dirinya sudah mempunyai cukup kekuatan untuk melanjutkan pertandingan, namun ketika ia ingin menyerang terlihat mudah bagi Xiaoyan untuk menepis serangannya dengan merilis teknik peledak oktan. Akibatnya Xiaoning tergeletak tidak sadarkan diri dan mengalami patah tulang serius. Tetua ketiga mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh Xiaoyan cukup berlebihan dan kejam karena telah mematahkan tangan Xiaoning. Namun tetua kedua menjawab bahwa semua yang dilakukan oleh Xiaoyan hanyalah sebuah pembelaan untuk melindungi dirinya. Terlebih lagi andai saja Xiaoning tidak meminum obat terlarang maka semua itu tidak akan pernah terjadi. Tetua kedua kemudian menambahkan bahwa akibat dari semua peristiwa ini adalah karmanya sendiri karena ia telah melanggar aturan. Menurut tetua kedua, apabila Xiaoyan tidak berlaku kejam, ia bisa saja terluka lebih parah bahkan kehilangan nyawanya. Untuk itu ia segera memutuskan bahwa Xiaoyanlah yang keluar sebagai pemenang dari pertarungan tersebut. Selain itu ia juga segera meminta petugas untuk mengurung Xiaoning selama 3 bulan supaya bocah tersebut sadar atas semua kesalahannya. Sementara itu kita diperlihatkan perdebatan antara Jilibi dengan putranya. Mereka masih saja tidak percaya kalau hanya dalam kurun waktu 1 tahun Xiaoyan berhasil meningkatkan tingkat Douhi-nya sampai level 8. Jili Ao mengatakan bahwa apabila keadaan ini terus berlanjut, maka kecil kemungkinan klan Xiao dapat dihancurkan dan sebaliknya justru klan Jili lah yang akan lenyap. Untuk itu Jili Ao mengatakan bahwa ia memiliki sebuah rencana lain yang dapat menjatuhkan klan Xiao. Tidak lama waktu berselang, ia mempersilahkan seorang pria bernama Liu Shi untuk segera masuk. Pada awalnya Jilibi mengira bahwa rencananya akan cukup bagus, namun ia terlihat kecewa setelah diperlihatkan orang aneh yang membawa 2 pelayan wanita. Jili Ao kemudian meluruskan kesalahpahaman itu dengan menjelaskan bahwa orang yang awalnya dikira aneh sebenarnya adalah seorang alkemis atau seorang ahli peracik obat yang sangat hebat. Setelah acara perkenalan, Liu Shi mengajukan sebuah permintaan jika ingin bekerja sama, yaitu apabila klan Jili ingin ia membantu dalam menghancurkan klan Xiao, maka Jilibi harus berjanji untuk menyiapkan wanita penghibur. Selain bisa menandingi kekuatan dari klan Xiao, ketua klan Jili dipastikan dapat mengatasi segala upaya dari Xiaozan dalam mengembangkan tingkat Douhi milik Xiaoyan. Setelah cukup mempertimbangkan, Jilibi pun akhirnya sepakat. Ia mengatakan bahwa ia bersedia untuk memenuhi permintaan tersebut dan menanyakan kriteria wanita seperti apa yang disukai oleh Liu Shi. Namun tidak disangka Liu Shi mengatakan bahwa wanita yang diinginkannya adalah Nona Yao Fei karena ia merupakan simbol seksual di kota Wutan dan itulah yang membuatnya tertarik dengan kecantikannya. Ia menambahkan apabila ketua klan Jili dapat membawanya, maka Liu Shi dengan mudah akan bersedia membantu klan Jili untuk menghancurkan klan Xiao. Pada keesokan harinya, kita diperlihatkan Xiaoyan bersama Xiao Yuner sedang mencari beberapa bahan di pasar wilayah klan Xiao. Xiao Yuner mengatakan bahwa bahan api halus memang perlengkapan terkuat yang dimiliki oleh klan Xiao, namun tingkat kekuatannya hanya bisa menembus pada tingkat Huang. Ia menambahkan apabila Xiaoyan ingin terus mengembangkan tingkat kekuatannya dengan mencari bahan berupa api halus, maka sebaiknya perlu dipertimbangkan lagi. Kakek Yalo kemudian menyela dengan mengatakan bahwa Xiaoyan tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut karena setelah berhasil mencapai tingkat Dause tertinggi, maka ia akan kembali mengajarkan kemampuan lain yang jauh lebih hebat. Senada dengan kakek Yalo, Xiaoyan pun juga mengatakan kepada Xiao Yuner supaya tidak perlu khawatir dengan kekuatannya dan sebaiknya percayakan saja semua kepada dirinya. Tiba di wilayah pasar, Xiao Yuner merasa curiga dengan keadaan pasar klan Xiao yang biasanya ramai, namun pada hari ini cenderung lebih sepi pengunjung.
Menyadari hal tersebut, Xiaoyan kemudian mencoba menghampiri penjual yang sedang tidur lalu menanyakan apa yang terjadi dengan keadaan pasar Klan Xiao saat ini. Pedagang tersebut mengatakan bahwa penyebab dari berkurangnya penjual di pasar Klan Xiao karena sebagian besar dari mereka merasa kesulitan dan para pelanggan memilih pergi ke wilayah klan Jili sebab klan tersebut mengeluarkan pil peremajaan dengan harga yang jauh lebih murah. Selain itu, ia menjelaskan bahwa penyebab beberapa pemilik toko pergi ke wilayah klan Jili karena keuangan mereka di sana dianggap akan lebih terjamin. Dan sebaliknya, apabila para pedagang tetap berjualan di pasar Klan Xiao, maka tidak lama lagi ekonominya akan ikut hancur kalau belum ada solusi dari permasalahan tersebut. Kakek Yalo yang mendengarkan kemudian mengatakan bahwa Xiaoyan tidak perlu cemas karena cepat atau lambat dirinya akan punya solusi untuk memperbaiki keadaan tersebut. Scene beralih memperlihatkan Xiaoyan yang sedang memberikan sebuah kertas kepada Yafei berisikan bahan-bahan yang dibutuhkannya dalam menyempurnakan obat, yaitu kolektor darah. Yafei menegaskan bahwa dirinya tidak bisa terlibat langsung dengan persaingan antar klan, apalagi sampai ikut campur dengan urusan pribadi dalam upaya klan Xiao menyaingi obat peremajaan milik klan Jili, sehingga ia tidak dapat membantu Xiaoyan untuk memenuhi beberapa bahan obat tersebut. Dengan mengaktifkan skill Xizang miliknya, Xiaoyan berhasil menghalau sebuah serangan misterius yang ditargetkan kepada Yafei. Tidak berhenti sampai di situ, kemudian keluarlah 3 orang dari persembunyiannya dan segera menyerang mereka berdua. Namun dengan menggunakan teknik yang sama, Xiaoyan dengan mudah dapat mengatasi 3 orang tersebut seorang diri. Yafei dengan marah menanyakan alasan mereka berani menyerang klan Miter tanpa memperhitungkan akibatnya. Pesuruh itu mengatakan bahwa ini semua bisa terjadi karena Tuan Liu Shi tidak mau menunggu Yafei menyetujui dan menerima dirinya, sehingga hal itulah yang menyebabkan mereka secara diam-diam ingin menculiknya. Namun setelah kekalahan ini, mereka tidak akan mau lagi jika diminta oleh klan Jili untuk melakukan hal tersebut. Yafei yang tidak ingin memperpanjang masalah memilih untuk melepaskan semua pesuruh klan Jili tanpa membunuh mereka. Setelah semua peristiwa ini, Yafei mengatakan bahwa dirinya akan bersedia membantu Xiaoyan, namun dengan satu syarat, Xiaoyan harus mau membuka tudung yang dikenakan untuk memperlihatkan wajahnya. Dan setelah Yafei mengetahui orang misterius yang selama ini selalu menutupi dirinya adalah Xiaoyan, Xiaoyan pun berpesan agar Yafei bisa menjaga rahasia identitasnya dari orang lain. Sementara itu, diperlihatkan ketua klan Jili yang merasa sangat kesal kepada Liu Shi karena setelah insiden penculikan tersebut, kini ia telah kehilangan kepercayaan dari Yafei dan telah juga kehilangan pengaruh dari pelelangan klan Miter. Ditambah lagi ketika Jili Ao menyampaikan sebuah berita buruk untuknya dari pelelangan Miter bahwa Yafei tetap bersedia menawarkan bahan kepada klan Jili, namun harga yang diberikannya 5 kali lipat lebih mahal. Jelas Jilibi pun sontak sangat marah saat mendengar berita tersebut. Menurutnya tawaran yang diberikan oleh Yafei sama sekali tidak masuk akal karena hanya ingin memerasnya saja. Namun jika saja Liu Shi tidak menyerang sampai nekat ingin menculiknya, tentu semua hal ini tidak akan pernah terjadi. Setelah merasakan getah dari perbuatannya, ia segera meminta putranya tersebut agar menyiapkan semua sisa uang dari klan Jili untuk membeli semua bahan di pelelangan klan Miter. Tentunya upaya dari ketua klan Jili tersebut memang semuanya dilakukan demi untuk mengalahkan persaingan melawan klan Xiao, walaupun dari keputusannya itu mungkin memiliki resiko yang cukup besar. Pada malam harinya, kita diperlihatkan keadaan para tetua dan ketua klan Xiao yang sedang mengkhawatirkan keuangan klannya. Menurut para tetua, mereka tidak dapat mengeluarkan uang klan secara sembarangan di pelelangan Miter, namun dilemanya mereka cemas kalau klan Jili lah yang akan mengambil seluruh bahannya. Sehingga tetua kedua mengungkapkan ketakutannya apabila dugaannya benar, maka eksistensi dari klan Xiao tidak akan bisa bertahan lama di kota Wutan. Ketika ketua klan berencana ingin menemui Nona Yafei, secara tiba-tiba Yafei datang menghampirinya dengan membawa semua bahan dari rumah lelang klannya. Yafei mengatakan bahwa kedatangannya di sana hanya ingin mengirimkan semua bahan untuk klan Xiao yang membuat tetua klan Xiao seketika merasa lega. Namun yang jadi pertanyaannya, mengapa Nona Yafei lebih memilih menjualnya kepada klan Xiao ketimbang kepada klan Jili? Jawaban dari Yafei terdengar simpel bahwa ia telah berubah pikiran, jadi dengan sengaja ia membawa semua bahan di hadapan mereka. Tetapi yang tetap menjadi pertimbangan Xiaozan adalah keadaan keuangan klan yang tidak cukup banyak, namun bagi Yafei hal itu sama sekali tidak jadi masalah. Ia menambahkan bahwa Xiaozan bahkan tidak perlu mengucapkan terima kasih karena di sini Yafei hanya ingin membalas budi kepada seorang pria. Kemudian Yafei mempersilahkan pria tersebut untuk masuk dan memperlihatkan dirinya di hadapan mereka. Xiaoyan di sana memang sengaja tidak ingin memperlihatkan wajahnya karena ia ingin orang lain yang mengetahui dirinya hanya sebagai orang misterius yang bertudung hitam. Tanpa banyak berkata-kata, di sini Xiaoyan langsung memusatkan semua bahan dan meraciknya menjadi banyak obat berupa kolektor darah. Ning Shi San,
Dan ia pun mengatakan bahwa obat tersebut memiliki efek 10 kali lipat lebih kuat dari pil peremajaan milik klan Jili. Xiaoyan menambahkan bahwa ia hanya ingin memberikan semua obat tersebut dan tidak menginginkan uang sepeser pun dari hasil penjualannya nanti. Setelah meninggalkan ruangan, Xiaoyan membuka tudungnya dengan lega dan memilih berdiam diri di bawah hujan. Ketika melihat Xiaoyan hanya terdiam, Yafei menghampirinya untuk mengatakan bahwa setelah ini Xiaoyan harus lebih berhati-hati karena pasti klan Jili tidak akan membiarkan ia dan klannya hidup dengan tenang. Xiaoyan pun meyakinkannya dengan mengatakan bahwa ia pasti akan baik-baik saja sehingga Yafei tidak perlu mencemaskan hal tersebut. Pada scene awal kita diperlihatkan keadaan orang-orang yang sedang berkumpul di depan toko klan Jili. Di sana mereka marah besar karena pelayan toko tersebut telah menaikkan tarif obat peremajaan hingga 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Keadaan pun menjadi semakin keruh ketika ada seseorang datang dengan luka serius sepulangnya dari perburuan monster di hutan. Namun tiba-tiba si pelayan toko dengan sengaja justru kembali menaikkan harga menjadi 3 kali lipat dari harga awal. Sangat menjengkelkan ketika mendengar si pelayan mengatakan bahwa berapapun harganya harusnya tidaklah penting karena ini masalah keselamatan nyawa seseorang. Namun kalau seperti ini maka si pelayan tersebut tidak ada bedanya dengan seorang pencuri yang telah merampas hak orang lain. Ketika semua orang ikut meneriaki para pedagang klan Jili dengan sebutan seorang pencuri, tidak lama orang yang terluka itu mengatakan agar tidak perlu menyia-nyiakan uang untuknya karena jika tetap membeli dengan harga yang tidak masuk akal tersebut maka seluruh hasil yang telah mereka kumpulkan akan terbuang percuma. Melihat temannya yang berada dalam kondisi semakin kritis, ia terus memohon berulang kali agar si pedagang menurunkan harganya sedikit lebih murah. Untung saja keadaan tiba-tiba berubah ketika ada seseorang yang menghampirinya untuk memberikannya sebuah obat lain berupa kolektor darah yang ia dapatkan dari klan Xiao dengan harga yang sangat murah. Sontak semuanya pun apa begitu terkejut ketika melihat luka orang tersebut yang bisa pulih dengan sangat cepat bahkan tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Kemudian dijelaskan bahwa obat tersebut ternyata dibeli di toko milik klan Xiao dengan harga yang jauh lebih murah dari tempat milik klan Jili. Dan tentu saja saat melihat semua orang pergi menuju toko klan Xiao, salah satu pelayan klan Jili pun kemudian segera meminta temannya untuk melaporkan masalah ini kepada ketua mereka. Sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan Xiaoyan yang sedang mengawasi pelanggan yang berdatangan ke toko klannya. Namun kakek Yalo memberinya peringatan bahwa Xiaoyan tidak boleh lengah sedikit pun karena setelah mengetahui permasalahan ini klan Jili pasti tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, Jili Ao tengah memberikan sebuah kabar buruk kepada ayahnya, yaitu terdapat penurunan dari penghasilan klan Jili dalam beberapa hari terakhir dan jika terus seperti ini maka klan Jili tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi di kota Wutan. Jili Bi pun mencoba mencari solusi dari permasalahan ini dengan meminta putranya agar menurunkan harga dari pil peremajaan supaya bisa kembali bersaing dengan klan Xiao. Namun tiba-tiba salah seorang pelayan datang untuk melaporkan bahwa pihak pelelangan klan Meter dengan sengaja telah memberikan semua bahan yang awalnya dipesan untuk klannya sekarang justru telah diberikan kepada klan Xiao. Tentu saja setelah mendengar kabar tersebut membuat Jili Bi menjadi begitu terkejut. Apalagi saat mengetahui bahwa semua itu dikatakan secara langsung oleh Nona Yafei selaku pemegang rumah pelelangan klan Meter. Amarahnya pun semakin memuncak saat mendengar berita bahwa pelelangan klan Meter secara sepihak telah memutuskan perjanjian kerjasamanya dengan klan Jili. Di tempat lain kita diperlihatkan gadis bernama Xiao Yu yang merupakan kakak sulung dari Xiaoning sedang berlari menghampiri para tetua klan Xiao dengan membawa beberapa obat untuk memulihkan adiknya tersebut pasca pertarungannya melawan Xiaoyan pada beberapa waktu yang lalu. Tetua kedua bertanya alasan mengapa Xiao Yu datang menemui mereka. Lalu Xiao Yu menjawab bahwa ia datang hanya sebentar karena mendengar kabar adiknya yang terluka sehingga ia segera datang ke sini untuk memberikan obat pemulih. Tetua ketiga mengatakan bahwa keadaan dari Xiaoning sudah cukup membaik karena Xiaoyan sudah menyempurnakan pil pemulih untuknya. Ia pun menambahkan bahwa menurut pendapatnya keadaan Xiaoning dapat kembali pulih dalam 7 hari ke depan. Namun menurut Xiaoning kebaikan dari Xiaoyan hanyalah omong kosong karena Xiaoyanlah yang sebenarnya telah melukainya separah ini. Setelah mendengar hal itu, Xiao Yu pun sontak langsung terbawa emosi dan berniat untuk segera membuat perhitungan dengan Xiaoyan. Akan tetapi sebelum ia pergi, salah satu tetua mencoba untuk menghentikannya dengan mengatakan bahwa tidak akan ada gunanya meneruskan perselisihan antar anggota klan sendiri, mengingat permasalahan klan Xiao juga sudah terlalu banyak. Seketika Xiao Yu pun berusaha meredam emosinya, karena apa yang dikatakan oleh tetua memang cukup masuk akal, apalagi status Xiaoyan adalah putra dari ketua klan Xiao. Di saat yang bersamaan terlihat Jili Bi yang sedang mempertanyakan alasan dari perbuatan Liu Shi yang secara sepihak menyerang Yafei bahkan sampai ingin menculiknya. Dan keputusan gegabahnya itulah yang menyebabkan klan Jili kini menjadi rugi besar. Padahal sebelumnya Jili Bi juga sudah berjanji bahwa ia pasti akan membawakan Yafei kepada Liu Shi. Namun kalau sudah seperti ini membuat dirinya menjadi diberhentikan dari hubungan kerjasama sehingga tidak akan mendapatkan bahan-bahan dari pelelangan klan Meter lagi.
Setelah selesai mendengarkan semua ocehan dari Jilibi, kemudian Liu Shi memberikan sebuah gulungan yang berisi resep rahasia. Ia juga meyakinkan Jilibi agar tidak usah terlalu khawatir lagi tentang hubungannya dengan klan Meter karena Jilibi dapat membeli semua bahan tersebut di luar kota. Bahkan dengan gulungan resep rahasia tersebut, ia dapat memastikan bahwa racikannya akan jauh lebih baik dari kolektor darah milik klan Xiao. Jilibi memastikan semua perkataannya dengan mengecek gulungan tersebut. Belum selesai membacanya, Liu Shi kembali memberikan sebuah syarat untuk membalas jasanya dengan meminta wanita penghibur yang tidak lain adalah seorang gadis dari klan Xiao yang bernama Xiao Yun'er karena kini ia sudah tidak tertarik lagi dengan Yao Fei. Setelah mendengarkan permintaan Liu Shi membuat Jilibi tambah kesal karena gadis yang ia maksud adalah calon istri dari putranya. Jilibi pun kemudian mencoba memperingatkan Liu Shi apabila sampai berani mengambil tindakan ceroboh lagi kepada Xiao Yun'er, maka dapat dipastikan ia akan menerima amukannya. Setelah selesai meluapkan kekesalannya kepada Liu Shi, Jilibi mengajak putranya untuk segera pergi ke pasar klan Xiao dan mencuri semua bahan yang diberikan oleh pelelangan klan Meter. Scene kemudian beralih memperlihatkan Xiao Yu yang sedang berkeliling di pasar wilayah klan Xiao dengan ditemani oleh Xiaoning. Di sana Xiao Yu menceritakan bahwa ia masih merasa kesal karena tetua menghentikannya ketika ingin menghajar Xiaoyan. Xiaoning kemudian menjelaskan bahwa alasan dari tetua menghentikan kakaknya tersebut karena situasi klan Xiao untuk saat ini masih sangat menegang. Selain itu, keadaan klannya sekarang sedang bertarung melawan klan Jili, terutama mengenai konflik perebutan wilayah pasar. Dan berkat alkemis yang dibawa oleh Xiaoyan beberapa waktu yang lalu, barulah bisa mengimbangi klan Jili. Xiao Yu pun masih nampak begitu kesal mengingat klan Xiao yang memilih untuk tetap berdiam diri ketika mereka bersinggungan langsung dengan klan Jili. Secara Xiao Yu ini dari kecil memang sudah sangat nakal sehingga apabila ia mendengar sedikit saja kabar buruk dari klan Xiao, maka dipastikan ia tidak akan tinggal diam dan akan melawannya saat bertemu nanti. Tidak lama waktu berselang datanglah orang-orang suruhan dari klan Jili yang tiba-tiba mengepung mereka. Jili Ao kemudian segera memerintahkan seluruh prajuritnya untuk menyerang para anggota klan Xiao yang berada di depannya. Ketika melihat posisi Xiaoning yang paling lemah, seketika di situ membuat para prajurit lebih aktif untuk menyerangnya. Namun tentu saja Xiao Yu tidak akan pernah membiarkan hal tersebut dan juga tidak akan pernah pergi meninggalkan adiknya sendirian. Namun tentu saja hal itu justru membuat keadaan mereka berdua semakin terdesak. Xiaoning pun merasa ia hanya menjadi beban untuk kakaknya. Ia mengatakan bahwa akibat dari lukanya, ia belum cukup bisa membantu Xiao Yu untuk melawan sebagian prajurit klan Jili. Ia pun meminta Xiao Yu tetap menjaga fokus dari setiap serangan musuh daripada mencemaskan keadaannya. Sayangnya keadaan semakin memburuk karena hanya Xiao Yu yang bisa menahan semua serangan musuh yang membuat dirinya kini telah banyak kehilangan tenaga. Sementara Xiao Yu sedang menghalau setiap serangan dari prajurit klan Jili, di sisi lain Xiaoyan nampak sedang mengeluh ketika kakek Yalo memintanya untuk berpatroli daripada melakukan latihan. Hal ini karena untuk mengantisipasi keadaan buruk apabila terjadi sebuah serangan mendadak dari klan Jili di wilayah pasar klannya. Tidak lama kemudian ada seseorang yang berlari menghampiri Xiaoyan untuk melaporkan situasi pasar. Ia mengatakan bahwa situasi di pasar klannya sekarang sedang memburuk bahkan sampai terjadi sebuah pertarungan. Setelah mendengar situasinya, Xiaoyan bersama pasukannya segera menyusul ke lokasi kerusuhan. Sesampainya di lokasi, Xiaoyan memilih untuk berdiam diri di atap sebentar sembari membaca situasi. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba Jili Ao masuk dalam pertarungan berniat akan melancarkan serangan mematikan kepada Xiao Yu. Untung saja dengan aksi heroiknya, Xiaoyan datang tepat waktu dan berhasil menghalau serangan tersebut. Pertarungan masih berlanjut. Xiaoyan meminta Xiaoning dan Xiao Yu untuk melawan sebagian dari prajurit klan Jili, sedangkan dirinya akan by one melawan Jili Ao. Jili Ao pun merasa senang karena tanpa harus bersusah payah mencari, justru dengan sendirinya Xiaoyanlah yang datang kepadanya. Sementara itu, di saat yang bersamaan, terlihat Xiao Yun'er sedang bersantai di taman belakang klan Xiao. Hingga tidak lama setelahnya, ia dihampiri seseorang prajurit klannya yang bernama Ling Ying. Di sana ia memberitahu bahwa keadaan Xiaoyan sedang tidak baik-baik saja. Ia kemudian menjelaskan bahwa Xiaoyan sedang bertarung melawan Jili Ao.
Secara menurutnya perbandingan dari kekuatan mereka terpaut sangat jauh karena Xiaoyan masih menempati peringkat 8 Daohi dengan berani ia bisa melawan Ji Liao yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi di tingkat 3 Daozi. Sin kembali ke pertarungan. Di saat kekuatan dari Xiaoyan melemah, jelas secara langsung pertarungan tersebut menjadi tidak seimbang. Xiaoyu dan Xiaoning pun sampai ikut membantu untuk mencoba menghalau serangan dari Ji Liao berikutnya. Namun dengan sisa tenaganya, Xiaoyan kembali mengeluarkan kekuatan inti api. Dengan serangan itulah ia membuat prajurit klan Jili yang berada di dekatnya menjadi tidak sadarkan diri. Diperlihatkan Xiaoyan yang sudah sangat payah, bahkan tidak cukup kuat untuk sekedar berdiri, apalagi untuk melanjutkan pertarungan mereka. Tentu melihat keadaan musuhnya yang semakin melemah, Ji Liao mencoba melancarkan serangan terakhirnya untuk menghabisi Xiaoyan. Sementara itu dari kejauhan terlihat Xiao Yuner yang sudah mengetahui situasi dari pertarungan tersebut sehingga membuatnya ingin segera membantu Xiaoyan untuk menghalau tekanan dari Ji Liao. Terlihat juga dari kejauhan Ji Libi terus mendukung putranya untuk secepat mungkin bisa menghabisi Xiaoyan. Namun di saat Xiaoyan sudah benar-benar terdesak, ia meminta bantuan kepada kakek Yalau dan kakek Yalau pun secara tidak langsung ikut membantu Xiaoyan dalam mengatasi tekanan tersebut dengan mengeluarkan kekuatan murni dari inti api berwarna putih yang membuat Ji Liao jatuh terpental hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Sesaat setelahnya, Xiao Yuner menghampiri Xiaoyan yang terlihat sudah kelelahan. Namun ia sama sekali tidak menyangka kalau kekuatan Xiaoyan kini sudah meningkat drastis sehingga membuatnya berpikir apakah Xiaoyan diam-diam memiliki seorang guru tersembunyi. Sementara itu menyaksikan putranya yang dihajar babak belur membuat Ji Libi menjadi sangat murka dan berniat untuk segera membuat perhitungan dengan Xiaoyan. Menyadari situasi yang semakin memburuk, Xiaoyu meminta Xiao Yuner supaya segera membawa Xiaoyan pergi menjauh, akan tetapi Xiaoyan meminta Xiao Yuner agar tidak perlu memperdulikannya dan menyuruhnya agar sebaiknya pergi saja tanpa dirinya. Tidak lama waktu berselang, secara mengejutkan tiba-tiba Xiaozan datang ke lokasi mereka. Ketua klan Xiao tersebut membantu mereka dengan mengaktifkan kekuatan Kuang Zinugang, sebuah kemarahan sang macan berupa api berbentuk seekor macan yang mana kekuatan tersebut cukup bisa menghentikan tekanan dari kekuatan angin berbentuk tornado milik Ji Libi, bahkan sampai membuatnya muntah darah. Tidak ingin menyerah dengan keadaan, datang Ji Linu sebagai ketua pasukan klan Jili. Ia berniat ingin mengambil alih pertarungan melawan Xiaozan. Akan tetapi sebelum melanjutkan pertarungan, Ji Libi merasa bahwa keadaan putranya kini semakin memburuk sehingga ia tidak ingin membuang-buang waktu lagi dan mengajak Ji Linu untuk segera mundur. Xiaozan dan para tetua klan Xiao tidak ingin membiarkan mereka pergi dengan mudah. Oleh karena itu, dengan sesegera mungkin mereka mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghalau klan Jili yang hendak melarikan diri dari wilayah pasar klan Xiao. Setelah pertarungan usai, Xiaozan kemudian memberikan sebuah kolektor darah untuk memulihkan keadaan putranya. Selain Xiaoyan, di tempat lain tetua kedua klan Xiao juga menyembuhkan luka dari Xiaoning yang ia dapatkan dari sisa pertarungan melawan prajurit klan Jili. Sebelum pergi, kemudian para tetua menjelaskan keadaan klan Xiao bahwa kekuatan dari klan Jili dinilai masih terlalu kuat. Sehingga apabila mereka tadi tetap melanjutkan pertarungan, maka kemungkinan besar situasinya akan menjadi jauh lebih buruk dari yang sekarang. Selain itu, alkemis klan Jili yang bernama Liu Si telah berencana untuk memurnikan obat musim semi, yang berarti klan Jili ingin terus bersaing dengan klan Xiao sampai akhir. Sin beralih memperlihatkan Liu Si bersama Ji Libi yang sedang melakukan evaluasi tentang resep rahasia bernama Hui Tiangao di kediamannya. Liu Si menjelaskan bahwa resep tersebut secara pribadi telah diajarkan oleh gurunya. Ia pun meyakinkan Ji Libi apabila ia mau memperbanyak obat tersebut, maka klan Jili akan mempunyai kesempatan untuk menjatuhkan bahkan mengusir klan Xiao dari kota Wutan. Namun melihat ketua klan Jili yang masih belum juga membuat keputusan, Liu Si pun memilih pergi meninggalkan mereka berdua. Tidak lama kemudian, Ji Liao menghampiri ayahnya dengan menggunakan kursi roda. Ia kemudian menyampaikan pendapatnya bahwa selama pertarungan terakhirnya melawan Xiaoyan, ia dapat merasakan kalau kekuatan dari bocah itu kini telah meningkat secara signifikan. Sehingga tidak mustahil jika nanti klan Xiao akan kembali bergabung dengan klan Yanlan, karena tingkat kekuatan Xiaoyan yang secara cepat dapat pulih, bahkan kemungkinan terburuknya bisa jadi lebih kuat dari klan Jili. Ji Liao tanpa memperdulikan urusan pribadinya, saat itu juga ia mengatakan bahwa ia rela meninggalkan Xiao Yuner dan akan lebih memilih fokus meningkatkan kekuatannya demi bisa mengalahkan Xiaoyan. Ia juga meminta kepada ayahnya agar tetap bersabar dengan sikap Liu Si karena dalam pertarungan melawan klan Xiao, peran dari Liu Si masih sangatlah penting. Sementara itu di saat yang bersamaan terlihat Xiaoyan yang sedang menguping pembicaraan mereka.
Setelah mengetahui semua rencana buruk dari klan Jili, di tengah malam nanti ia berniat ingin membunuh Liu Si karena sumber kekuatan dari klan Jili adalah alkemisnya tersebut, dan hanya dengan cara itulah dirinya dapat mengatasi kemungkinan terburuk di masa depan yang bisa menimpa klan Xiao. Xin kemudian beralih memperlihatkan Liu Si yang berada di kamarnya sedang bersenang-senang dengan dua wanita penghiburnya. Namun ia masih belum merasa puas jika hanya dengan wanita-wanita ini, sehingga ia sangat mengidam-idamkan gadis cantik dari klan Xiao yang bernama Xiao Yunar untuk melayaninya. Secara tidak terduga, Xiao Yunar tiba-tiba datang ke kamar Liu Si karena ternyata ia telah terlebih dahulu mengincar alkemis tersebut. Xiao Yunar kemudian mengeluarkan semacam serbuk emas yang memiliki efek dapat membuat para wanita penghibur tersebut jatuh pingsan. Tentu saja pada awalnya Liu Si sangat marah dengan kejadian tersebut, namun moodnya seketika berubah menjadi kegirangan ketika melihat kehadiran dari sosok gadis idamannya yang kini sudah berada tepat di hadapannya. Namun di sini Xiao Yunar justru menunjukkan aura niat membunuhnya kepada Liu Si. 正好今晚洞房。 Dan benar saja, ketika Liu Si hendak menggapainya, tiba-tiba aura emas milik Xiao Yunar langsung menyerang dan membunuhnya dalam sekejap. Di waktu yang bersamaan, Xiao Yan ternyata berada tidak jauh dari tempat tersebut. Ia nampak begitu terkejut ketika menyaksikan seberkas sinar emas yang mencuat dari kamar Liu Si, kemudian berubah wujud menyerupai seorang gadis yang nampak tidak asing. Ia lantas segera masuk untuk memastikan keadaan Liu Si yang ternyata telah terbunuh oleh cahaya emas barusan. Dan setelah mendengar suara dari para penjaga klan Jili yang semakin mendekat, tidak lama Xiao Yan pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan mayat Liu Si. Diperlihatkan setelah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Liu Si, kini keadaan tubuh Xiao Yunar pun menjadi melemah. Entah kenapa saat membunuh Liu Si ia memiliki tangan dingin yang membuatnya nampak begitu kejam, namun sekarang ia justru merasa terbebani. Di angle yang lain, Xiao Yan pun kini tahu bahwa wanita kejam yang telah membunuh Liu Si adalah Xiao Yunar. Akan tetapi ketika Xiao Yan berniat ingin membantu Xiao Yunar yang terlihat sedang menahan rasa sakit di dalam tubuhnya, kakek Yalo justru menghentikannya karena menurutnya Xiao Yunar adalah seorang gadis yang kuat, sehingga saat ini dirinya tidak ingin Xiao Yan melihat keadaan terlemahnya. Selain itu, kakek Yalo juga menjelaskan bahwa Xiao Yunar menggunakan semacam teknik rahasia saat membunuh Liu Si, dan sebagai konsekuensinya gadis itu kini menerima semua efek samping yang ditimbulkan. Menurutnya kini tidak ada hal yang dapat dilakukan lagi oleh Xiao Yan, sehingga kakek Yalo memintanya untuk segera pergi karena mereka masih memiliki banyak pekerjaan lain yang telah menunggu. Xin kemudian kembali memperlihatkan Jilibi dengan putranya ditemani oleh Jilidu dan para anggota klannya sedang mengevakuasi mayat dari Liu Si dan juga sedang memikirkan kemungkinan siapa dan bagaimana bisa ada orang yang menyusup untuk membunuhnya. Jilinu mempunyai sebuah firasat bahwa klan Xiao telah mengetahui sebagian rencana mereka. Oleh sebab itu, Jilibi memintanya untuk segera mengupayakan tindakan mereka selanjutnya dalam menyempurnakan resep rahasia peninggalan Liu Si. Dalam hal ini, meskipun Liu Si telah mati, masih ada gurunya yang pasti akan bersedia membantu mereka. Jili Aula yang akan membuat surat untuk dikirimkan kepada guru Liu Si, sehingga dengan menginformasikan kematian dari murid kesayangannya pasti dapat memotivasi guru Liu Si untuk membalaskan dendam dan akan bersedia bergabung dengan klan Jili dalam pertarungan melawan klan Xiao. Sementara Jili Ao mengurus hal tersebut, Jilinu akan diperintahkan supaya segera menyiapkan pasukan untuk membeli obat-obatan di luar kota. Pada keesokan harinya, Xiao Yan bermaksud ingin menemui Yafei di kediamannya untuk memberikan sebuah informasi bahwa klan Jili akan pergi mencari bahan di kota lain untuk membuat obat terlarang Hu Tian Go, yaitu resep rahasia milik almarhum Liu Si yang dikatakan memiliki efek sangat kuat. Menurut Yafei, tidak heran ketua pasukan klan Jili sendiri yang sampai turun tangan mencari semua bahannya di kota sebelah, apalagi tadi pagi ia melihat beberapa kereta dari pasukan klan tersebut yang sangat terburu-buru ingin keluar dari kota Wutan. Dan setelah ia menyadari keanehan tersebut, Yafei ternyata sudah menyiapkan sebuah peta yang ia dapatkan dari informannya untuk diberikan kepada Xiao Yan. Sebelum berangkat, Yafei berpesan kepada Xiao Yan agar selalu berhati-hati saat dalam perjalanan karena memang di luar sana sangatlah berbahaya. Yang mana selain terdapat banyak monster liar di sepanjang jalan, medan yang akan dilewati oleh Xiao Yan juga tidaklah mudah. Singkat cerita, ketika rombongan dari pasukan klan Jili akan melewati jembatan perbatasan kota Wutan, di sana dari sudut bukit terlihat Xiao Zhan bersama dengan putranya sedang mengamati situasi. Xiao Zhan berpesan kepada Xiao Yan bahwa ketika melakukan misi rahasianya untuk mengikuti rombongan tersebut secara diam-diam, ia tidak perlu mengkhawatirkan keadaan dari klan Xiao karena menurut ayahnya ketua klan Jili tidak akan bisa melakukan apapun yang dapat merugikan klan Xiao. Sebelum berangkat, Xiao Yan juga menitipkan pil pemulih Qi, yaitu cairan pengontrol Dou Qi, kepada ayahnya untuk diberikan kepada Xiao Yunar karena saat ini keadaannya sedang begitu melemah. Tanpa mempertanyakan alasannya, Xiao Zhan pun hanya berpesan kepada Xiao Yan agar selalu menjaga diri sehingga nantinya bisa kembali dengan selamat.